Namaku Raka. Aku baru saja diterima bekerja sebagai petugas keamanan malam di sebuah rumah sakit tua di pinggiran kota. Tugasku sebenarnya sederhana, berjaga di malam hari dan memastikan semua ruangan aman. Tapi ada satu area yang selalu membuatku gelisah, ruang jenazah. Ruangan itu terletak di lantai paling bawah, dekat dengan ruang pemanas. Jarang sekali ada petugas medis yang lewat ke sana malam-malam, kecuali jika ada jenazah baru yang datang. Suasana di sana terlalu sunyi, terlalu dingin, dan entah kenapa, rasanya seperti ada yang mengawasi. Malam pertamaku berjalan lancar, sampai aku melihat sesuatu di monitor CCTV. Ada bayangan yang berdiri lama di depan pintu ruang jenazah. Kupikir, itu perawat atau dokter. Tapi ketika ku periksa langsung, tidak ada siapapun di sana. Setiap malam setelah itu, aku mulai mendengar suara-suara aneh. Bunyi guling besi bergerak, suara seseorang menangis pelan, dan kadang terdengar seperti orang mengetuk-ngetuk dari dalam loker pendingin jenazah. Aku mencoba mengabaikannya, tapi semuanya berubah ketika suatu malam aku menerima laporan bahwa listrik di ruang jenazah sering padam sendiri. Ketika aku mengecek, aku mencium bau anyir yang sangat menyengat, seperti darah. Dan saat aku membuka pintu ruang jenazah, aku menemukan salah satu laci penyimpanan jenazah terbuka sendiri. Tidak ada siapapun yang seharusnya menyentuh itu malam ini. Suatu malam aku menemukan sebuah buku catatan tua di laci meja penjaga lama yang katanya menghilang tanpa jejak. Di dalamnya tertulis catatan tanggal-tanggal dan deskripsi tentang kejadian-kejadian aneh di ruang jenazah, persis seperti yang kualami sekarang. Salah satu halaman terakhir tertulis, jenazah nomor 17. Dia tidak pernah tenang, jangan biarkan pintunya terbuka. Jangan tatap matanya jika kau melihatnya berdiri. Aku tak pernah mendengar soal jenazah nomor 17. Saat aku tanya ke bagian administrasi, mereka terlihat gelisah. Salah satu staf lama menarikku ke samping dan berbisik, laci nomor 17 tidak dipakai lagi. Dulu, seseorang bangkit dari sana. Malam itu hujan turun deras, petir menyambar sesekali, membuat pantulan cahaya menyelinap lewat celah ventilasi sempit di lorong menuju ruang jenazah. Jam menunjukkan pukul 2:12 dini hari. Angka yang sama dengan yang tercatat di catatan tua tentang jenazah nomor 17. Aku baru saja kembali dari patroli rutin ketika alarm dari ruang jenazah berbunyi sendiri. Bunyinya tajam, menusuk, memecah keheningan malam seperti teriakan yang minta tolong. Monitor CCTV menampilkan sesuatu yang membuat jantungku berhenti sesaat. Laci nomor 17 perlahan-lahan terbuka sendiri. Itu tidak mungkin. Laci itu seharusnya sudah disegel. Kudengar dari staf lama, tidak ada yang berani menyentuhnya bahkan untuk keperluan perawatan alat. Tapi di monitor, jelas terlihat laci itu bergerak, seperti didorong dari dalam. Aku mengambil senter dan turun ke ruang bawah tanah, menyusuri lorong yang semakin lama terasa semakin sempit. Lampu-lampu lorong mulai berkedip-kedip, dan di udara tercium bau besi, bau darah yang sangat kuat. Saat aku sampai di depan ruang jenazah, pintunya sudah terbuka. Biasanya, pintu itu terkunci otomatis dari luar. Tapi malam ini, engselnya berderit pelan saat aku menyentuhnya. Di dalam ruangan, hanya satu lampu neon yang masih menyala, berkedip seperti hendak mati. Sinar remang-remangnya jatuh tepat ke arah laci nomor 17. Yang kini terbuka penuh. Di bawahnya, ada jejak kaki basah, seperti bekam telapak kaki seseorang yang baru keluar dari pendingin. Jejak itu menuju keluar ruangan, meneteskan air dan darah, menuju lorong gelap. Aku menyalakan senter, dan mengikuti jejak itu dengan napas tak beraturan. Setiap langkahku terasa berat. Suara denting tetesan air dari pipa bocor terdengar seperti detik jam menuju kematian. Saat aku sampai di tikungan lorong, aku melihatnya. Seseorang berdiri diam. Punggungnya menghadapku, rambut panjang menutupi wajahnya. Pakaiannya adalah baju pasien rumah sakit,
lusuh dan basah. Kulitnya putih pucat, nyaris kelabu, dan lengannya tergantung lemas seperti tidak ada tulangnya. Siapa kamu?" tanyaku dengan suara gemetar. Ia tidak menjawab. Tapi perlahan, kepalanya mulai menoleh ke belakang. Bukan seluruh tubuhnya, hanya kepala, berputar perlahan 180 derajat, dengan suara tulang berderak memekakkan telinga. Wajahnya, bukan wajah manusia, matanya menghitam penuh, tanpa bola mata. Kulit di pipinya robek, memperlihatkan gigi-gigi yang tertanam di daging membusuk. Tapi dari mulutnya seolah keluar napas. Dia hidup, atau setengah hidup. Tiba-tiba, lampu-lampu di lorong padam total. Aku menyorotkan senter ke sekeliling, dan dia sudah tidak ada di sana. Panik, aku berbalik. Dan di cermin kecil di dinding, aku melihatnya berdiri di belakangku. Aku berteriak dan lari sekuat tenaga kembali ke atas. Tapi setiap lorong tampak berubah. Dindingnya menjadi lembab, bercak darah menodai lantai, dan suara langkah kaki mengikutiku dari belakang. Namun saat aku berhenti, selangkah itu juga berhenti. Aku merasa seperti sedang dikejar, tapi tidak tahu oleh apa. Malam itu akhirnya aku mengunci diri di pos penjaga hingga pagi menjelang. Tidak ada yang percaya ceritaku, tapi di rekaman CCTV yang kuserahkan kepada atasan, semua orang melihatnya. Laci nomor 17 membuka sendiri. Jejak kaki keluar dari ruang jenazah. Tapi tidak ada siapapun dalam video yang tampak berjalan. Hanya bayangan samar yang terus mengikuti kamera dari satu sudut ke sudut lain. Dan sejak malam itu, aku tahu nomor 17 sudah bangkit. Dan dia mencari sesuatu atau seseorang. Setelah kejadian malam itu, pikiranku tidak pernah tenang. Apa yang kulihat bukan halusinasi, bukan mimpi buruk. Laci nomor 17 memang terbuka. Sosok itu benar-benar muncul. Dan aku tahu ada sesuatu yang disembunyikan oleh rumah sakit ini. Hari-hariku mulai berubah. Saat siang hari, aku pura-pura melakukan pemeriksaan standar, padahal aku menyelidiki dokumen lama, arsip medis, bahkan ruang rekaman CCTV yang tidak boleh dimasuki tanpa izin. Aku nekat, karena rasa penasaran dan ketakutan sudah tumbuh menjadi obsesi. Sampai akhirnya, aku menemukan sebuah rekaman video dari tahun 1995, tersembunyi di rak paling bawah dalam ruang arsip yang berdebu. Kaset VHS itu tidak berlabel, tapi tanggalnya jelas, 17 Oktober 1995. Aku memutar rekaman itu diam-diam di ruang istirahat kosong yang sudah lama tidak dipakai. Apa yang kutonton membuat darahku membeku. Rekaman itu menunjukkan sebuah ruangan, operasi tua, kemungkinan di lantai bawah rumah sakit ini. Ada 3 orang di dalamnya, 2 pria berbaju dokter, dan 1 pasien laki-laki yang terbaring diam. Tapi yang membuatku tidak bisa berkedip adalah pasien itu sudah meninggal, tubuhnya pucat. Nafasnya tidak ada. Tapi para dokter menyuntikkan cairan ke dalam dadanya, menyambungkan kabel ke kepalanya, dan memantau layar monitor yang berkedip. Subjek ke-17. Tes tahap akhir. Jika berhasil, kita bisa menciptakan respons motorik pada jaringan mati, kata salah satu dokter dalam video. Mereka menyebutnya subjek ke-17. Dan saat aku zoom ke layar, wajahnya sama dengan sosok yang kulihat malam itu di lorong tubuh. Itu tiba-tiba bergerak di video. Tangannya berkedut, lalu matanya membuka. Monitor berbunyi cepat, menandakan aktivitas otak meningkat drastis. Kemudian, rekaman mendadak berhenti. Aku mencoba maju cepat, tapi layar menjadi hitam, seolah bagian terakhir itu dihapus secara paksa. Setelah kejadian itu, aku mendatangi seorang staf tua di rumah sakit, Pak Darwan, petugas logistik yang sudah bekerja sejak awal tahun 90-an. Awalnya dia enggan bicara. Tapi setelah aku tunjukkan cuplikan rekaman yang sempat kuambil lewat ponsel, wajahnya langsung berubah pucat. Mereka menyebutnya program nyawa kedua. Eksperimen ilegal.
menghidupkan kembali pasien mati. Tapi yang bangkit bukan manusia lagi. Aku diam mendengar penjelasannya. Dulu ada 17 subjek, semua gagal. Yang ke-17, satu-satunya yang berhasil bangun. Tapi dia tidak bicara, tidak makan, tidak tidur. Ia hanya menatap kosong. Hingga suatu malam, ia menghilang dari ruang penyimpanan jenazah. Sejak itu, ruang itu dikunci. Tapi entah kenapa, tiap beberapa tahun, selalu ada penjaga yang melihatnya. Aku bertanya, kenapa tidak melaporkan ke polisi? Pak Darwan tertawa kecil, getir. Rumah sakit ini milik yayasan swasta. Mereka tutup mulut semua. Yang tahu disuruh pensiun dini, atau lebih buruk. Kamu orang baru, kan? Sebaiknya jangan ikut campur terlalu dalam. Tapi aku sudah terlalu jauh masuk. Malamnya, aku kembali ke ruang arsip dan mencari dokumen fisik tentang eksperimen itu. Aku menemukan folder berjudul Project R17. Di dalamnya ada laporan eksperimen, nama-nama korban, dan yang paling mengejutkan, foto hasil autopsi ulang. Tubuh subjek 17 tidak mengalami pembusukan meski telah mati lebih dari 30 hari. Laporan dokter menyebutkan adanya aktivitas listrik misterius pada saraf otak, bahkan setelah kematian klinis. Mereka menyebutnya fenomena kebangkitan spontan. Istilah ilmiah yang tidak seharusnya ada. Satu halaman terakhir hanya berisi satu kalimat ditulis tangan. Jika dia bangkit lagi, jangan pernah menatap matanya. Dia akan tahu kau melihatnya. Dan kini aku sadar, sejak aku melihatnya di lorong malam itu, dia juga melihatku. Setiap malam setelahnya, aku merasa dia semakin dekat. Suara napas di lorong, bayangan di cermin, laci yang terbuka sendiri. Dan yang paling parah, aku mulai melihat mimpi-mimpi aneh. Seseorang memanggil namaku dari balik pintu ruang jenazah. Selalu dengan suara serak dan angka yang berulang-ulang. 17. Aku tahu, kebenaran ini tidak hanya terkubur di dokumen tua. Kebenaran itu hidup, dan kini ia mencariku. Aku memutuskan untuk berhenti. Tapi malam terakhir sebelum aku pergi, aku harus menyelesaikan satu shift terakhir. Saat malam menjelang, semua akses keluar mendadak terkunci. Alarm darurat tidak bekerja, sinyal HP hilang. Aku sendirian. Atau setidaknya aku pikir begitu. Pukul 3 dini hari, seluruh layar CCTV menampilkan satu gambar. Sosok jenazah nomor 17, berdiri tepat di belakangku. Aku terbangun di atas ranjang rumah sakit, tanganku diinfus. Seorang perawat mengatakan aku ditemukan pingsan di ruang jenazah. Mereka bilang aku hanya terlalu lelah, halusinasi. Tapi aku tahu apa yang kulihat. Dan saat aku melihat ke cermin, hajangkuranku tidak memantul. Malam itu, aku tidak pernah benar-benar keluar dari ruang jenazah. Ada yang bilang, ruang jenazah hanya menyimpan tubuh. Tapi kadang, sesuatu yang lain juga ikut tertinggal. Dan bagi para penjaga malam, beberapa pintu seharusnya tidak pernah dibuka.